Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian judul, fungsi dari judul, penelitian, dan pengertian dari latar belakang masalah. Yang pertama ada judul. Judul merupakan format kesimpulan isi dari seluruh penelitian yang kita teliti. Judul juga merupakan kerangka referensi untuk seluruh tesis atau skripsi yang kita sedang kerjakan. Nah, untuk judul penelitian yang lengkap biasanya mengandung komponen yang pertama sifat dan jenis penelitian. Yang kedua ada objek penelitian. Yang ketiga ada subjek penelitian. Dan yang keempat ada tempat atau lokasi ataupun daerah tempat penelitian itu dituju. Kemudian ada tahun ataupun waktu penelitian itu dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dari judul penelitian. Bagi peneliti itu sendiri, fungsi dari judul penelitian yaitu kompas dalam melakukan penelitian. Seperti penentu data yang diperlukan, sumber, instrumen, dan teknik pengelolaan data. Dan menyusul laporan riset, pengelolaan, pengkajian data, dan analisis data. Bagi pembaca memberikan informasi singkat tentang objek ataupun subjek yang diteliti, wilayah, tempat, maupun metode riset. Untuk yang terakhir yaitu pengertian dari latar belakang masalah. Nah, ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang latar belakang masalah. Di sini ada menurut Dr. Andes tentang M. Amirin, secara ringkas latar belakang masalah yang biasanya diangkat menjadi topik penelitian yang baik itu seharusnya memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, masalah tersebut jika diteliti akan mempunyai arti penting baik bagi perkembangan ilmu maupun sebagai kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kesimpulan penelitian mempunyai daya simpul yang cukup lama, artinya dapat digeneralisasikan bukan cuma saat penelitian dilakukan, melainkan sesudah penelitian itu dilakukan. Yang ketiga ada masalah tersebut memiliki daya kuat baik bagi peneliti pribadi maupun masyarakat. Nah, yang keempat ada secara operasional, masalah tersebut bisa diteliti baik dari sudut prosedural, metodologi maupun dari sudut ketersediaannya data di lapangan. Ada juga menurut Dr. Andes Hariwijaya Triton PB, SSI dan MSI, pedoman penulisan skripsi dan tesis, yaitu dalam pembuatan skripsi, tahap ini adalah kegiatan mencari sebanyak-banyaknya permasalahan. Nah, rumusan masalah berdasarkan pada masalah pokok yang terdapat pada bagian latar belakang masalah. Masalah-masalah yang hendak dikemukakan pada bagian ini dirumuskan dalam kalimat pertanyaan yang singkat dan sederhana. Batasan masalahnya mempunyai kaitan dengan rumusan masalah. Belum tentu masalah-masalah yang telah diidentifikasikan dapat diteliti. Keterbatasan mahasiswa memungkinkan masalah yang telah diidentifikasi itu tidak dapat diteliti semuanya, namun hanya sebagian saja. Nah, dan intinya latar belakang masalah ialah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah ataupun problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi saat ini. Nah, tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Nah, latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis maupun praktiknya. Dengan adanya judul, pembaca dapat mengetahui gambaran-gambaran ataupun isi pada penulisan
penelitian tersebut tanpa membaca lebih dalam. Dengan membaca judul, pembaca sudah tahu objek yang diteliti, wilayah penelitian di mana, dan metodologi penelitian yang digunakan seperti apa. Sehingga dapat diketahui bahwa fungsi pokok dari sebuah judul adalah bahwa ketika membaca judul, setidaknya pembaca sudah tahu gambaran apa tentang skripsi yang dibuat atau penelitian yang sedang diteliti.